itulah yang dinamakan begitu sangat pentingnya pengalaman dalam berpemerintahan. Di sebuah kota saja saya memerlukan 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk belajar. Apalagi belum punya pengalaman langsung mengelola negara. Butuh waktu berapa tahun, pertanyaan saya. Jokowi butuh 1,5 hingga 2 tahun untuk belajar di tahun-tahun pertama wali kota Solo. Apa nggak kelamaan itu, Pak? Saat menghadiri deklarasi dukungan alumni sejumlah kampus negeri di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu 12 Januari 2019 lalu, Jokowi mengatakan atau tepatnya memaparkan narasinya terkait betapa sulitnya di tahun-tahun pertama dia jadi wali kota Solo. Jokowi pun mengilustrasikan betapa kagetnya beliau di awal kepemimpinan kota Solo. Saking sulitnya, ternyata Jokowi membutuhkan waktu belajar 1,5 hingga 2 tahun sampai betul-betul bisa menjalankan roda pemerintahan secara baik. Titik beratnya adalah betapa pentingnya pengalaman sebelum Anda duduk memimpin sebuah pemerintahan. Demi menjadi pemimpin, butuh pengalaman, diperlukan pengalaman di dalam pemerintah. Apalagi sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini. Ya, jangan coba-coba dong, ujar Jokowi. Sepintas bila tidak kritis dengan akal sehat kita, maka tentulah Anda akan ikut bersorak bersama ratusan orang yang berteriak memuji Jokowi. Hidup, hidup Jokowi. Karena yang membuat pikiranmu hanyut adalah Jokowi telah berhasil melewati fase belajar yang dirasakannya sulit itu. Dan kemudian disebutlah proses seperti itu sebagai pengalaman yang sangat penting bagi seorang pemimpin di pemerintahan. Gambaran potret di dalam bingkai ini jelas Jokowi bermaksud memperlihatkan posisinya telah unggul 1-0 dari pesaingnya Prabowo yang memang tidak pernah mempelajari bagaimana menjadi seorang wali kota seperti halnya Jokowi. Sikap Jokowi mendramatisir soal diperlukannya waktu belajar cukup lama di awal pemimpinan pemerintahan sehingga harus menyebutkan waktu bertahun-tahun untuk sampai kepada titik leading sebagai seorang leader adalah konsep berpikir yang sama sekali tidak paham dengan konsep dan hakikat kepemimpinan itu sendiri. Di sebuah kota saja saya memerlukan 1,5 hingga 2 tahun untuk belajar, apalagi belum punya pengalaman langsung mengelola negara. Butuh waktu berapa tahun? Pertanyaan saya. Perhatikan konsep berpikir ala Jokowi seperti ini. Perhatikan kalimatnya. Jokowi telah membuat Anda seakan anak kecil bodoh kemudian menceritakan tentang bahaya suatu barang mainan sehingga ditakut-takuti, akhirnya si kecil itu pun jadi takut beneran dan membatalkan niatnya mengambil mainan itu. Selanjutnya bila Anda juga ditakut-takuti soal harus belajar hingga 2 tahun, tolong jangan Anda bilang bahwa ini adalah pernyataan yang sangat goblok. Karena bisa jadi rumus seperti itu hanya berlaku khusus untuk Pak Jokowi saja. Rumus itu tidak pernah berlaku untuk Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Habibie, Megawati, dan SBY. Semua mereka ini tidak butuh waktu 1,5 atau 2 tahun untuk belajar dulu di awal pemerintahannya. Beliau-beliau ini langsung leading mengelola negara. Padahal di zamannya, beliau-beliau menghadapi berbagai persoalan yang rumit. Para pemimpin ini tidak satu pun yang punya pengalaman di pemerintahan daerah, sebagaimana halnya Pak Jokowi. Kenapa Soekarno dan kawan-kawan tersebut bisa begitu? Karena inilah ciri-ciri kepemimpinan yang sesungguhnya. Pemimpin yang orisinil, pemimpin yang bukan hasil karya dari dandanan banyak tangan. Bukan lahir dari proses pencitraan media. Mereka bukan sebuah hasil dari proyek besar media. Sehingga bila disebutkan di hadapan mereka pengalaman Jokowi ini, dapat dipastikan Soekarno akan bilang, "He is not leader." Karena yang mereka miliki adalah leadership skill dan wawasan yang dilandasi keilmuan, kecerdasan intelektual, dan tentu saja jiwa kenegarawan. Sehingga kemampuan seperti itu membuat mereka langsung ready dan leading sebagai seorang real presiden. Nggak ada cerita harus belajar dulu. Mudah-mudahan Pak SBY tak sempat menonton dan mendengar pernyataan Pak Presiden Jokowi ini. Pasti sulit bagi SBY untuk tidak tersenyum.
Kembali kepada pernyataan bahwa diperlukan belajar 1,5 hingga 2 tahun di saat mengawali jadi wali kota Solo. Bila nalar sehat kita masih terpelihara dengan baik, maka kamu akan langsung mengatakan bahwa ini adalah goblok yang udah kebangetan. Wow, kenapa bisa begitu, bro? Apabila Anda berikan kesempatan kepada akal sehat melakukan kajian sedikit saja, maka Anda akan menemukan alasannya sebagai berikut. Yang pertama, waktu untuk belajar 1,5 hingga 2 tahun bagi seseorang yang telah punya predikat seorang sarjana, itu adalah waktu yang terlalu panjang dan sangat lama. Anda tidak harus menghabiskan waktu selama itu untuk sekedar paham dan ngerti dengan tugas serta tanggung jawab seorang wali kota, kecuali bila yang belajar itu memang punya masalah dengan intelijensinya. Yang kedua, bila Anda diangkat menjadi seorang bupati, wali kota atau gubernur, maka sejak tanggal Anda dilantik, Anda telah harus langsung memikul tugas dan tanggung jawab penuh sesuai dengan jabatan yang dipikul. Anda tidak boleh bilang bahwa maaf, di tahun pertama dan tahun kedua ini saya harus belajar dulu ya. Itu tidak boleh terjadi, dan ini tentu sangat tidak lazim, karena ketika dilantik, Anda itu telah dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas, termasuk kapabilitas leadership Anda yang telah dianggap lolos di masa proses pencalonan. Sekalipun sebelum dilantik, Anda belum pernah menjabat sebagai kepala daerah. Jadi tidak ada istilah diberi kesempatan 1 tahun atau 2 tahun pertama belajar dulu. Karena Anda bukan operator mesin, Anda bukan operator komputer atau software aplikasi tertentu, dan bukan pula operator pembukuan di dalam sebuah perusahaan dan lain-lain. Anda justru seorang pemberi perintah kepada mereka ini. Intinya, Anda tidak sedang menjalankan pekerjaan seorang technical skill yang bersifat statis. Tetapi yang akan Anda laksanakan adalah tugas-tugas leadership skill yang sangat dinamis. Bagi seorang yang memiliki leadership skill, yang wajib Anda miliki adalah wawasan yang tentu saja berlandaskan keilmuan, kapabilitas mengidentifikasi masalah, menganalisa dan memecahkan masalah. Dan tentu saja juga dibutuhkan kemampuan literasi sehingga seluruh kebijakan yang diputuskan dapat dipahami dan direalisasikan oleh aparat birokrasi. Selanjutnya, seluruh program itu bisa berjalan secara harmoni dan terukur. Apabila Jokowi mengatakan bahwa dia harus belajar dulu memimpin pemerintahan di tahun pertama dan kedua sejak mulai dia dilantik, itu berarti beliau sewaktu mencalonkan diri tidak memenuhi syarat karena belum cakap dan belum siap. Tuntutan untuk ini adalah begitu Anda dilantik, Anda harus sudah ready. Gunakan seluruh kemampuan leadership Anda yang sudah dimiliki. Anda tidak boleh belajar memimpin lagi. Bisa kacau bila sebelum masuk Anda belum menguasai apapun tentang tata pengelolaan pemerintah daerah. Lebih dari itu, kita bisa menduga bahwa seluruh visi, misi, dan program kerja yang dikampanyekan ke publik sewaktu menjadi calon tentulah diucapkan tak lebih dari sekedar hafalan, karena belum dipahami dan belum dimengerti. Kita katakan seperti itu karena ternyata kemudian beliau butuh 1,5 hingga 2 tahun untuk bisa running sebagai real wali kota. Lalu di mana posisi visi, misi, dan program kerja yang beliau kampanyekan itu? Bukankah ketiga poin ini telah dikuasai dan dipahami oleh sang calon? Tapi setelah terpilih kok dibilang belajar dulu, dan bukan sekedar 1 atau 2 hari saja, tetapi 1,5 hingga 2 tahun. Disinilah letak blundernya orang-orang yang enggan untuk berpikir, bahkan termasuk orang yang ngaku berpendidikan tinggi. Mereka ikut memuji dan bersorak kagum merespon pernyataan mantan wali kota Solo itu terkait harus belajar dulu 1,5 hingga 2 tahun pertama pemerintahannya. Apabila ada di antara surveyor lembaga survei yang sempat menyaksikan video ini, mohon kiranya disurvei 500 lebih para bupati dan wali kota ketika baru menjabat pertama kali, seberapa banyak waktu yang dibutuhkan mereka di tahun pertama untuk bisa leading dengan jabatan mereka itu. Hasilnya biar kita tebak duluan. Kita bisa pastikan jawaban dari para bupati wali kota tersebut, yaitu paling lama hanyalah 1 minggu. Ini pun hanya untuk para pemilik IQ rata-rata. Bila IQ mereka lebih baik, tentu akan kurang lagi dari waktu seminggu itu. Mungkin hanya 1 orang saja yang akan menjawab 1,5 atau 2 tahun itu. Inilah yang kita sebut dengan kebangetan. Yang ketiga, apabila konsep berpikir Pak Jokowi ini kita aminkan, maka Anda akan kehilangan satu kalimat
yaitu terkait dengan evaluasi kinerja pemerintah di 100 hari pertama, evaluasi di semester pertama, atau evaluasi kinerja 1 tahun pertama kinerja pemerintah. Evaluasi apa yang bisa dituntut kalau status tugas Pak Bupati atau Pak Wali Kota ini masih berstatus masih belajar? Yang keempat, KPU tidak minta pengalaman kerja sebagai bupati atau wali kota ketika seseorang mencalonkan diri untuk meraih jabatan itu. Yang terpenting adalah KPU meyakini dan menilai bahwa dia punya kapabilitas untuk bisa menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Secara ideal bisa disimpulkan bahwa intinya adalah soal leadership skill dan integritas, dan tentu saja tingkat kecerdasan yang setidaknya berkategori cukup. Silakan cek sendiri parameter apa yang digunakan KPU untuk memperoleh kesimpulan ini. Yang kelima, kalau untuk memimpin kota Solo saja Pak Jokowi butuh waktu hingga 2 tahun untuk belajar dulu, bagaimana dengan 2 tahun pertama ketika beliau memimpin DKI tempo hari? Apakah waktu selama itu hanya digunakan untuk sekedar belajar? Kemudian, belajar yang satu belum selesai, berikutnya masuk lagi ke tingkat pelajaran yang lebih tinggi. Pertanyaan berikutnya, apakah beliau juga perlu belajar dulu di tahun pertama, kedua, atau ketiga setelah beliau dilantik jadi presiden? Apabila logika berpikir Pak Jokowi secara konsisten kita ikuti, maka tentu jawabannya adalah sangat perlu belajar dulu. Karena hampir 99% pengalaman wali kota di Solo dipastikan tidak bisa diaplikasikan di istana untuk tugas mengelola negara. Sehingga tentu saja harus belajar lagi. Bicara soal konversi dan perbandingan, mari kita lihat persoalan yang dihadapi di dalam tata kelola sebuah negara besar. Selanjutnya kita bandingkan dengan tata kelola sebuah kota kecil. Maka bila dikonversikan kedua ini, setidaknya Pak Jokowi baru bisa leading sebagai real presiden setelah belajar dulu 5 atau 7 tahun. Ini adalah angka yang minimal untuk Pak Jokowi. Dengan track rekor belajar wali kota Solo 1,5 hingga 2 tahun pertama pemerintahannya. Setelah melewati proses belajar 5 hingga 7 tahun itu, barulah beliau bisa dikatakan leading sebagai real presiden. Pertanyaan penting sebagai penutup adalah, apakah selama 4 tahun pemerintahan Jokowi ini beliau memang membutuhkan belajar dulu sebagaimana dilakukan semasa wali kota Solo dulu? Kalau di kota Solo saja beliau butuh waktu hingga 2 tahun, berapa lamakah waktu yang dibutuhkan Pak Jokowi untuk belajar mengelola negara? Karena bukankah pengalaman di Solo dan di DKI sangat tidak identik bila diaplikasikan untuk mengelola negara? Kalau memang diperlukan, kira-kira Pak Jokowi butuh berapa tahun? 1 tahun? 2 tahun? Atau saat ini masih dalam proses belajar? Kita minta ke Pak Prabowo agar tidak mengajukan pertanyaan ini di saat debat nanti, karena dikhawatirkan Prabowo tak akan sabar menunggu jawaban dari Pak Jokowi. Akhirnya dijawab sendiri. Melihat fenomena tata kelola pemerintahan saat ini, kita jadi berpikir, merenung. Mungkin keahlian Anda memang hanya cocok sebagai tukang servis sepeda. Sebaiknya Anda tidak usah memaksakan diri untuk melakukan servis mesin mobil sekelas Matic. Kolahnya pasti beda. Dikhawatirkan nanti justru mobilnya bukan jadi baik, tetapi malah semakin rusak.